Halo sahabat Donghua, semoga hari-harimu menyenangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, episode 386. Hanya orang idiot yang tidak memanfaatkan apa yang menggantung di depan wajahnya. Melihat Yunce berbicara begitu percaya diri, bersama dengan nadi Dewa Roh Surgawi Xia Qingyue yang asli dan asli sebagai bukti, meskipun Gong Yuxian dan rekan-rekannya sangat terkejut, mereka tidak punya pilihan selain cenderung percaya. Untuk membuka semua nadi profound dan mencapai nadi Dewa Roh Surgawi, ide macam apa itu? Itu adalah bakat tertinggi, yang didambakan bahkan dalam mimpi mereka dari hampir setiap praktisi di Tianxuan. Membuka nadi profound setelah melahirkan sangatlah sulit. Membuka 10 nadi profound setelah melahirkan dalam waktu 100 tahun sudah bisa dianggap sebagai keajaiban yang tak tertandingi. Saat membuka semua nadi profound, bahkan makhluk di tingkat 7 Dewi Awan Es tidak pernah berani menipu tentang hal seperti itu. Pendiri Istana Abadi Awan Es, Mu Bingyun, sebelum lahir membuka 19 nadi profound, dan hingga mati pada usia 270 tahun, dia hanya dapat membuka 37 nadi profound, termasuk yang setelah melahirkan. Meski begitu, dia masih menjadi ahli nomor satu di Changfeng saat itu, dan bahkan pendiri Villa Tianjian akan menghadapi kekalahan di tangannya. Jika mereka benar-benar dapat mencapai nadi Dewa Roh Surgawi, bakat mereka akan secara langsung melampaui nenek moyang Awan Es, Mu Bingyun, dan tidak akan ada lagi kesulitan dalam jalur kultivasi mendalam selanjutnya. Mungkin hanya dalam beberapa tahun singkat, mereka bisa menerobos ke kaisar yang mendalam. Di masa depan, bahkan akan ada kemungkinan untuk menjadi tuan besar. Bahkan teknik ilahi ujung beku yang selama ini tidak bisa mereka kembangkan akan menjadi sangat mungkin untuk dikembangkan. Itu sama dengan seluruh orang yang dilahirkan kembali. Dalam hal bakat, apalagi kekaisaran Changfeng, mereka akan menjadi yang teratas bahkan di seluruh benua Tianxuan. Termasuk alam pamungkas yang bahkan tidak pernah berani memikirkan sebelumnya. Jika Yunce benar-benar melakukannya, maka itu akan jauh dari penyelesaian, cukup. Itu hanya puluhan juta kali lipat penyelesaiannya. Itu adalah anugerah untuk kelahiran kembali. Nyonya, izinkan murid ini untuk mengujinya terlebih dahulu. Di antara 7 Dewi Awan Es saat ini, usia Murong Qianshui adalah yang tertua. Meskipun temperamennya tidak ekstrim seperti Chu Yue-chan, sikap apatis dingin yang sepertinya tidak akan pernah hilang juga tergantung pada wajahnya sepanjang waktu. Dia menyingkirkan pedang esnya, mendarat di depan Yunce, membawa gelombang udara dingin, dan mata yang sedingin es menatap dengan dingin. Jika kamu benar-benar bisa membuka semua nadi profound untukku, dan mencapai nadi Dewa Roh Surgawi, maka masalah hari ini akan dihapuskan dalam satu pukulan. Bukan saja aku tidak akan menaruh dendam padamu, aku malah akan mengukir kebaikan yang besar di dalam hati, dan pasti akan membalas anugerah itu di masa depan. Yunce mengangguk, menggunakan setenang mungkin untuk menilai Murong Qianshui dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia membuka mulutnya saat keengganan melintas di wajahnya. Seolah-olah dia ragu-ragu tentang sesuatu. Apakah kamu membutuhkan jarum perak? Xia Tiyue berbicara. Jarum perak. Alis Gong Yuxian sedikit bergerak, jika kamu berbicara tentang jarum perak, aula pembekuan salju memilikinya. Jika kamu membutuhkan hal lain sebagai pelengkap, kamu juga dapat mengutarakannya. Tidak, tidak. Yunce mengulurkan tangannya, waktu itu, kekuatanku yang paling dalam hanya ada di elementary profound, dan aku tidak bisa menyerap cukup energi ke dalam nadi profound, itulah sebabnya mengapa aku membutuhkan jarum perak sebagai suplemen. Saya tidak membutuhkannya lagi. Hanya saja. Tenggorokan Yunce berkedut, dan hanya setelah dia terlihat mengumpulkan tekad yang sangat besar, dia akhirnya berbicara dengan ragu-ragu, betapa sulitnya membuka yang paling dalam, kalian harus tahu. Selain itu, hal ini akan membawa risiko pada tingkat tertentu. Jika aku sedikit ceroboh, bukan saja aku tidak akan bisa membuka nadi profound itu mungkin juga akan hancur sejak saat itu, dan diblokir selamanya. Jadi, selama seluruh proses, dimanapun bersentuhan, tidak boleh ada pakaian apapun di antaranya, jadi. Saat dia berkata sampai di sini, Yunce segera melihat ekspresi marah di wajah cantik Murong di depannya. Dia segera berkata, saya jelas tidak mempunyai niat yang tidak senonoh. Qingyue dapat memberikan bukti untuk ini. Xia Qingyue perlahan mengangguk ragu-ragu, ya, murid ini bisa berbaring. Ketika Yunce membuka semua nadi profound untuk murid ini saat itu, tidak ada pakaian yang diperbolehkan di antara keduanya dengan cara yang sama. Tapi Tuan Senior Murong tidak perlu terlalu khawatir, cukup menampilkan punggungmu saja sudah cukup. Yunce dengan cepat mengangguk, tapi di dalam hatinya, dia mulai tertawa kabul. Membuka nadi profound terutama memberikan kekuatan pemurnian dari mutiara racun langit, apa perlunya mengekspos punggung seseorang. Ketika dia membuat Xia Qingyue mengeksposnya saat itu murni untuk mengambil keuntungan darinya. Dan praktik yang baik ini, tentu saja perlu dilanjutkan. Ingin memukul dan membunuhku sebelumnya, namun masih ingin aku membuka pintu masukmu yang dalam sekarang. Bagaimana bisa ada kesepakatan semurah itu? Membuka nadi profoundmu baik-baik saja. Tapi biaya bantuan juga harus diserahkan dengan patuh.
Murong Qiansui dan yang lainnya pada awalnya sangat marah di dalam hati mereka, karena mereka berpikir Yun Ce ingin mengambil keuntungan dari mereka dengan menggunakan ini sebagai dalih, sebenarnya itulah yang terjadi tetapi dengan kata-kata Xia Qingyue, menambah fakta bahwa apa yang dikatakan Yun Ce sepertinya sangat masuk akal, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Murong Qiansui dengan dingin menatap Yun Ce, dan berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu saat ini. Tapi jika kamu berani melakukan beberapa tindakan yang tidak seharusnya kamu lakukan dalam proses, aku pasti tidak akan melakukannya. Biarkan kamu lolos begitu saja. Aku tahu. Yun Ce berkata tanpa daya, dan bahkan memeluknya dengan suara rendah setelahnya, jika aku benar-benar melakukan sesuatu padamu. Bukan berarti kau bisa mengalahkanku. Kamu. Kemarahan kembali memadat di wajah seperti salju Murong Qianyu, tapi tidak muncul lagi. Dia dengan dingin memarahi, berbalik. Yun Ce memutar tepinya ke samping, lalu memanjangkan tubuhnya. Jangan khawatir, karena Yun Ce berani memberikan jaminan seperti itu di depan kita semua, dia pasti tidak akan menipu kita, apalagi ada King Yue sebagai presidennya. Ekspresi Gong Yuxian agak bergejolak secara emosional, Qiansui, tahan amarahmu, karena jika yang terjadi selanjutnya adalah kesuksesan, maka itu akan menjadi keberuntungan terbesar yang akan mengubah seluruh hidupmu. Iya nyonya. Saat Murong Qiansui berbicara, hati dan nafasnya sudah menjadi tenang. Yun Ce, jika tidak ada pakaian di antara keduanya, apakah kamu yakin tidak akan ada risiko yang tidak dapat diperbaiki seperti merusak nadi profound selama proses membuka nadi profound? Gong Yuxian menoleh ke arah Yun Ce, dan bertanya dengan hati-hati. Yun Ce tanpa ragu mengangguk, selama pembuluh darah dalam normal, dalam kondisi tidak ada pakaian di antaranya, murid ini menjamin bahwa tidak ada risiko yang akan muncul. Jika dipisahkan dengan kain, maka akan sulit untuk menyatakannya. Bagus. Gong Yuxian mengangguk, Qianyu, lepaskan pakaian saljunya. Kamu hanya perlu bagian belakangmu menghadap ke arahnya. Selain itu, kami berada di pihak ini, kamu dapat merasa yakin. Mari kita mulai. Iya nyonya. Murong Qiansui berbalik, dan membuka ikatan-ikat pinggangnya. Pakaian saljunya dibasahi oleh udara dari mata air dingin dan seharusnya menempel erat di tubuhnya, tetapi karena kulitnya terlalu lembut dan halus, pakaian itu perlahan-lahan masih terlepas. Di sepanjang bahu dan lengan yang terbuat dari batu giok yang mempesona setelah ikat pinggangnya terlepas bahkan ketika menyatu, sekaligus memunculkan jejak udara yang sangat menarik di kulit saljunya. Seketika, punggung putih mempesona yang memancarkan cahaya merah muda halus terungkap tanpa penyembunyian sedikit pun. Murong Qiansui menarik pakaian salju yang menggantung dan menutupi dadanya. Secara sukarela menampilkan tubuhnya di depan seorang pria, adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Hanya setelah dadanya berkontraksi beberapa kali, barulah pikirannya menjadi setenang air di bawah teknik hati es. Dia menutup matanya, dan berkata, mari kita mulai. Yun Ce, ayo mulai. Kata Gong Yuxian, memunculkannya lekat-lekat menatap setiap gerakan Yun Ce, ekspresi penuh dengan harapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 15 menit, raih nadi Dewa Roh Surgawi. Jika Yun Ce benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, dan juga bisa menerapkannya untuk semua murid Istana Abadi Awan Es, maka, dia tidak bisa membayangkan betapa gemilangnya masa depan Istana Abadi Awan Es. Yun Ce berbalik, dan sekilas melihat punggung telanjang Giok Qiansui. Pinggangnya ramping seperti pohon willow, garis tubuh melengkung mengarah ke bawah seperti udara, menghubungkan ke bokong besar yang tersembunyi oleh pakaian salju. Nya yang mengandung lebih banyak merah muda lembut dan tanpa cacat seperti resin mengkilap, membuat seseorang menjadi tak henti-hentinya tenggelam dalam lamunan hanya dengan memikirkan pemandangan yang sangat menawan yang terbentang di depan tubuh menawan ini. Yun Ce diam-diam menelan seteguk air liur, namun ekspresinya sama sekali tidak terganggu. Dia duduk di depan punggung Murong Qiansui, dan menyentuhkan jempol ke punggung Murong Qiansui. Saat ujung jari dan kulit seperti salju bersentuhan, tubuh Murong Qiansui jelas sedikit bergetar, tetapi segera kembali ke ketenangan, sementara Yun Ce juga memanfaatkan kesempatan itu dan menempelkan seluruh telapak tangan ke belakangnya. Seketika, kenyal dan halus memenuhi tangannya. Di saat yang sama, telapak tangan sedikit berkedip dengan lampu hijau. Kekuatan pemurnian mutiara racun langit dilepaskan keluar, langsung mengalir menuju pintu masuk Jadewut. Murong Qiansui langsung merasakan pintu masuk Jadewut berputar sedikit, tapi bahkan sebelum dia sempat bereaksi, pintu masuk Jadewut telah terbuka sepenuhnya dalam sekejap. Energi dalam sedingin es secara spontan mengalir deras dalam sekejap, dan dengan penuh semangat berpindah-pindah di dalam pintu masuk Jadewut. Murong Qiansui langsung membuka matanya, dan tanpa sadar berteriak tak percaya, pintu masuk Jadewut dibuka. Ah, benarkah? Apakah itu benar? Benar sekali. Bahkan Murong Qiansui, yang hati dan jiwanya terbuat dari es dan salju, tidak dapat menahannya sedikit pun saat ini, pintu masuk Jadewut sekarang benar-benar tidak terhalang, dan tidak ada rasa sakit atau ketidaknyamanan sama sekali. Jangan bicara. Yun Ce tiba-tiba berbicara dengan ekspresi serius, tutup matamu, tenangkan hati dan nafasmu. Jangan melakukan gerakan apapun, dan jangan biarkan energi kamu yang terguncang sebanyak mungkin.
Jika itu terjadi sebelumnya, bagaimana mungkin Murong Qiansui mengikuti perintah Yun Ce? Tapi sekarang, hanya dengan satu makian dari Yun Ce, Murong Qiansui langsung berhenti berbicara dengan kepatuhan dan menenangkan napasnya. Apalagi membalasnya, tidak ada sedikit pun ketidakpuasan di wajahnya. Gong Yuxian dan Dewi Es lainnya juga buru-buru menarik kembali suara mereka. Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata pun, namun ekspresi mereka semua bersemangat hingga tidak mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Meskipun ada presiden Xia Qingyue, mereka masih skeptis dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Lagi pula, mencapai nadi Dewa Roh Surgawi benar-benar terlalu sulit dipercaya, tapi sekarang, hanya dalam beberapa saat, dia benar-benar dengan lugas membuka nadi profound. Kita harus tahu, bahwa jika Murong Qiansui membuka nadi profound ini sendirian, setidaknya akan membutuhkan kerja keras selama belasan tahun serta obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya, ditambah dengan keberuntungan dan peluang yang cukup. Keraguan terakhir mereka terhadap Yun Ce juga hilang sepenuhnya. Disinilah muncul mereka, bagaimana mungkin kemarahan dan niat membunuh dari sebelumnya tetap ada. Yang tersisa, hanyalah konsistensi yang luar biasa, serta harapan dan kegembiraan yang luar biasa. Terutama Gong Yuxian. Telah hidup selama lebih dari 100 tahun, dan juga menjadi nyonya istana abadi dengan teknik hati beku, jantungnya berdebar kencang saat ini, menolak untuk menetap apapun yang terjadi. Tepat setelahnya, pintu masuk kipas ungu terbuka. Pintu masuk makam putih terbuka. Pintu masuk bunga matahari langit terbuka. Pintu masuk Qian Sun terbuka. 5 menit berlalu secara bertahap, dan lebih dari 10 nadi profound Murong Qiansui telah dibuka secara berurutan. Keterkejutan dan kegembiraan Gong Yuxian dan teman-temannya sudah sangat kuat hingga tak terlukiskan. Muncul mereka yang memandang ke arah Yun Ce, bahkan memiliki sedikit nada memandang ke arah Diti. Setiap kali dia membuka nadi profound, telapak tangan Yun Ce yang menempel di punggung halus Murong Qiansui akan bergerak dan bergeser ke segala arah untuk waktu yang lama, dan bahkan terus-menerus memulihkan berbagai jenis postur tangan, tampak sangat rumit dan tak terduga. Namun kenyataannya, pintu masuk manapun yang ingin dibuka Yun Ce, dia hanya perlu menemukan lokasi nadi profound secara akurat, dan memperkenalkannya dengan kekuatan mutiara racun langit sudah cukup. Itu bisa dilakukan hanya dalam beberapa saat. Terlebih lagi, apalagi harus menyentuh punggung seseorang dengan tangan, dia bisa melakukan seluruh pakaian, dan bahkan bisa melakukannya di luar angkasa dengan mudah. Total waktu yang dibutuhkan Yun Ce untuk membuka nadi profound yang jumlahnya hanya beberapa puluh nafas, adapun waktu tambahan. Saat membuka nadi profound untuk Xia Qingyue saat itu, meskipun dia bisa melihat dengan matanya, karena penggunaan jarum perak, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh kulitnya sama sekali. Tapi kali ini berbeda. Di bawah pengawasan penuh perhatian Gong Yuxian dan Dewi Es lainnya, dia membeku dengan marah dan percaya diri, seperti hal yang biasa, sampai pada titik di mana hati dan pikirannya berkerut. Tangannya memenuhi keharuman dan kehalusan. Hanya orang idiot yang tidak memanfaatkan apa yang tergantung di depan wajahnya. Tidak memanfaatkan keindahan yang tersedia. Nah, itu akan menjadi kehancuran di antara para idiot. N. Against the Gods, episode 387 Tekad Beku Istana Abadi. Di bawah, kerja keras, Yun Ce, masing-masing pintu masuk ke dalam Murong Qiansui dibuka satu demi satu. Meski ekspresinya masih tenang, bulu matanya yang halus terus bergetar ringan. Begitu pintu masuknya yang terbuka mencapai 40, melampaui nenek moyang awan es, Mu Bingyun yang legendaris, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan tangisan emosional yang lembut. Fiuh. Setelah hembusan napas panjang Yun Ce, tangannya akhirnya meninggalkan batu giok Murong Qiansui kembali untuk menyeka dahi. Keringat yang telah diperas. Sampai sekarang, semua pintu masuk ke dalam Murong Qiansui telah terbuka, dan waktunya, sama sekali tidak lewat 15 menit. Murong Qiansui berdiri, menarik jubahnya yang dingin, dan sesaat saja. Semua pintu masuknya yang dalam telah terbuka, membuatnya dengan jelas merasakan bahwa energi dalam yang beredar di dalam tubuhnya setidaknya 3 kali lipat. Dia juga merasa sangat ringan, seolah-olah merasa dia tidak berbobot. Pembuluh darah dalam legendaris semacam ini bahkan lebih mistis daripada yang diklaim oleh legenda. Sebelum hari ini, dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa nadi Dewa Roh Surgawi yang mistis akan benar-benar muncul di tubuhnya sendiri. Gong Yuxian dengan cepat maju, mengulurkan tangan untuk menggenggam pergelangan tangannya, dan setelah beberapa saat menyelidiki, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hampir kehilangan suaranya, 54 nadi profound telah dibuka. Nadi Dewa Roh Surgawi, sungguh adalah nadi Dewa Roh Surgawi. Ketika Dewi Es yang selama ini menahan nafas mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Gong Yuxian, tidak ada yang menutup mulutnya dan berteriak karena terkejut. Mereka semua berkumpul di sisi Murong Qiansui untuk merasakan energi dalam yang mengalir di sekujur tubuhnya. 54 nadi profound yang terbuka sepenuhnya membuat mereka sangat terkejut hingga kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Xia Qingyue berjalan ke depan Yun Ce, bertanya dengan suara lembut, "Yun Ce, kamu baik-baik saja?" Aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing."
Meskipun saya tidak menggunakan energi yang sangat besar, masalah semacam ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental. Yunce menggelengkan kepalanya, seolah dia dalam kondisi lemah. Pada saat yang sama, dia berseru dalam hatinya, King Yue, istriku, tetaplah orang yang peduli padaku. Aku jelas-jelas lemah dalam hal ini, namun para wanita tak berperasaan itu tidak mau repot-repot bertanya tentangku. Ini sungguh ajaib. Wajah bersemangat Gong Yuxian ditutupi dengan lapisan kemerahan. Dia dengan cepat mengambil transmisi suara giok, dan berkata sendiri, untuk masalah seperti ini, bahkan jika itu terjadi di tempat suci, itu masih cukup untuk menyebabkan masalah besar. Saya harus memberitahu Nyonya Besar Istana Abadi. Suara Gong Yuxian ditransmisikan menggunakan giok transmisi suara. Tidak lama setelah dia menyingkirkan giok transmisi suara, hembusan angin dingin bermanifestasi dengan kecepatan yang hampir melampaui pengetahuan manusia. Orang yang datang tampak sudah tua dengan rambut sudah setengah putih, justru Nyonya Besar Istana Abadi Awan Es, Feng Qianhui. Nyonya Agung Istana Abadi. Feng Qianhui tidak lagi terlibat dalam urusan Istana Abadi Awan Es sejak beberapa puluh tahun yang lalu dan biasanya tidak pernah keluar. Bahkan 7 Dewi Awan Es tidak bisa sering melihatnya. Pada saat ini, dia sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk keluar dari tempat rahasia, tiba di sini secepat mungkin, dengan jelas menunjukkan betapa hebatnya pukulan emosional yang dia terima. Dia mendarat di depan Gong Yuxian, dan langsung bertanya, Yuxian, apa yang baru saja kamu katakan beberapa saat yang lalu? Apakah itu benar? Yuxian tidak akan berani berbohong kepada guru senior. Gong Yuxian menarik ke arah Murong Qiansui. Feng Qianhui dengan cepat mengulurkan tangan, dengan lembut menggerakkan tangan Murong Qiansui, dan sekarang transmisi memenuhi seluruh wajahnya, pembuluh darah spiritual Dewa Surgawi. Saat suaranya terdengar, dia sudah mengalihkan pandangannya ke arah Yunce. Yunce, kamu benar-benar memiliki teknik yang melawan surga. Benar-benar membuka nadi profound seseorang dalam waktu singkat itu, bagi orang-orang di benua Tianxuan, menyebut sebagai teknik penentang surga bukanlah hal yang berlebihan. Yunce melangkah maju dan berkata dengan hormat, jika Nyonya Besar Istana Abadi tertarik, murid ini dapat membuka nadi profound dari kehadiran Nyonya Besar Istana Abadi Dewi lainnya, hanya saja. Saya tidak tahu Dewi mana yang bersedia. Kamu bisa melakukannya sekali lagi. Gong Yuxian bertanya dengan heran. Yunce berbicara dengan wajah penuh percaya diri, membuka nadi profound memerlukan konsentrasi mental tingkat tinggi, sehingga akan menghabiskan banyak kekuatan mental, tapi itu hanya membantu 2 orang membuka nadi profound secara berurutan, murid ini percaya diri bahwa dia bisa mencapainya. Jika jumlahnya 3, itu mungkin agak sulit. Kenyataannya, energi dan mental yang dikonsumsi dengan membuka pintu masuk yang tidak cukup dalam bagi Yunce saat ini. Bahkan jika dia menggunakan sepanjang hari untuk terus membuka semua nadi profound untuk lebih dari 100 orang, dia tidak akan sedikit pun kelelahan. Tapi jika dia benar-benar mengatakan kebenaran ini, dia akan berasumsi bahwa bahkan sosok seperti Feng Qianhui akan terkejut tak bisa berkata-kata. Seperti hanya mampu membuka nadi profound 2 orang secara berturut-turut sehingga mereka dapat mencapai nadi Dewa Roh Surgawi, di mata mereka, itu sudah merupakan kemampuan yang melawan surga. Dan kemampuan mutiara racun langit di benua Tianxuan pada awalnya merupakan kemampuan yang melawan dewa. Setelah Murong Qiansui, Jun Lianqi berdiri di depan Yunce dan melepas pakaian saljunya, menampilkan batu giok sutranya kembali ke garis pandangnya. Tidak seperti Murong Qiansui, hati Jun Lianqi lebih dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Seolah mengikuti pola tertentu, Yunce dengan sungguh-sungguh melonggarkan punggung putih Jun Lianqi selama 15 menit di depan Feng Qianhui sambil dengan santai membuka setiap pintu masuknya yang dalam. Begitu Yunce membuka pintu masuk terakhir, menghasilkan yang lain dengan nadi Dewa Roh Surgawi, Feng Qianhui sudah terharu hingga menangis. Bagi Yunce, membantu 7 Dewi Awan Es membuka pintu masuk mereka hampir tidak membutuhkan usaha apapun. Namun bagi Istana Abadi Awan Es, itu adalah bantuan besar yang akan mempengaruhi mereka selama ribuan dan ratusan tahun. Kita harus tahu bahwa dalam sejarah 1000 tahun Istana Abadi Awan Es, hanya Xia King Yue yang memiliki nadi Dewa Roh Surgawi. Dan ini juga datang dari Yunce. Ini benar-benar surga yang memberikan bantuan dan belas kasihan pada Istana Abadi Awan Es kita. Feng Qianhui mengangkat kepalanya saat dia berbicara dengan suara gemetar dan terharu secara emosional. Dia membawa Yunce ke Istana Abadi Awan Es karena dia samar-samar merasakan bahwa ada gerakan besar yang mendekat dan menginginkan kekuatan tambahan yang besar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan membawakan keajaiban seperti itu pada Istana Abadi Awan Es. Yunce tampak lebih lemah dari sebelumnya. Seluruh wajahnya menjadi agak pucat, dan setelah dia berdiri, tubuhnya membujur dengan keras untuk beberapa saat. Jika bukan karena dukungan Xia Tiyue yang terburu-buru, dia mungkin sudah tersungkur ke lantai. Yunce, kamu baik-baik saja? Gong Yuxian segera bertanya. Aku benar, hanya sedikit pusing, aku akan baik-baik saja setelah istirahat malam. Yunce menyandarkan tubuhnya ke tubuh Xia King Yue, dan aroma hangat lembut memasuki lubang hidungnya, untungnya, aku berhasil melakukannya, berhasil membuka semua pintu masuk 2 dewi.
Dengan nadi Dewa Roh Surgawi, tingkat memecahkan kedua dewi akan sangat cepat, dan begitu mereka melakukan terobosan, mereka tidak akan pernah menemui tantangan. Masa hidup mereka juga akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, teknik Profound Istana Abadi Awan Es kami terlalu dingin, mengolahnya dalam waktu lama akan menyebabkan lebih banyak luka pada tubuh. Setelah pembukaan semua nadi Profound, rasa dingin di tubuh dapat dengan mudah dibiarkan. Jadi, dari segi fisik, itu juga akan meningkat pesat. Fiuh. Hanya saja, mengenai hal ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Setelah dia selesai berbicara, Yun Che terjatuh ke tubuh Xia Qingyue. Dengan seluruh beban di tubuhnya, lengannya hampir menyentuh bentuk dada. Meskipun Xia Qingyue samar-samar merasa seperti dia sedang berpura-pura, dia tidak berani mendorongnya ke samping karena dia takut kemungkinan pria itu akan melakukan hal yang sama. Pikiran sebenarnya melemah. Jangan khawatir, tidak satupun bagian dari ini akan keluar. Kamu mengizinkan kami menyaksikan kemampuan yang mengejutkan dunia ini berarti kamu mempercayai kami dengan anugerah yang dianugerahkan ini. Bagaimana mungkin kami bisa mengeksposnya sedikit saja? Emosi Feng Qianhui masih belum tenang, dia bahkan menggunakan kata-kata, memberikan anugerah, kepada Yun Che. Dan nadi Dewa Roh Surgawi yang dia berikan kepada dua murid Istana Abadi Awan Es hari ini, benar-benar pantas disebut, anugerah. Yun Che, wanita tua ini telah hidup selama hampir 200 tahun namun belum pernah melihat, atau mendengar kemampuan seperti milikmu, bahkan di antara legenda zaman dahulu. Bolehkah wanita tua ini menjadi lancang dan bertanya, dari mana sebenarnya kamu mendapatkan kemampuan seperti itu? Yun Che menarik napas dalam-dalam, dan menjawab, ini diajarkan oleh guru murid, hanya saja guru saya menikmati kehidupan nomaden di dunia luar, dan tidak lagi berhubungan dengan dunia duniawi. Oleh karena itu, mohon maafkan murid ini karena tidak memberitahu kamu. Feng Qianhui perlahan mengangguk dengan wajah penuh kekaguman dan kerinduan, mentormu ini pastilah sosok yang seperti dewa, tidak heran mengapa dia memiliki murid yang begitu mengerikan sepertimu. Nyonya Agung Istana Abadi menyanjungku. Murid secara tidak sengaja telah menyinggung 6 dewi hari ini dan melakukan kesalahan besar. Saya akhirnya berhasil menyelesaikan kesalahannya. Saya ingin meminta Dewi Murong dan Dewi Jun untuk menenangkan amarah mereka. Murid pasti akan membuka semua nadi profound dari 4 dewi lainnya dalam 2 hari lusa untuk membereskan pelanggaran murid ini. Dibandingkan dengan kamu yang membuka nadi profound Qiansui dan Lianqi, pelanggaranmu sebelumnya yang dilakukan secara tidak sengaja sama sekali tidak layak disebutkan. Qingyue, bawalah Yun Che untuk beristirahat. Malam ini, kamu dapat tidur sementara di paviliun beku Master Senior Yue Chan sebelumnya tempat tinggal. Qiansui, setelah beberapa saat, pergi ke aula pembekuan salju untuk mengambil 2 pil hati salju dan 3 tetes ais cicada liquid jade untuk dikonsumsi Yun Che. Iya nyonya. Xia Qingyue pergi sambil membawa Yun Che yang lemah. Murong Qiansui juga dengan cepat pergi ke arah aula pembekuan salju. Saat mereka menyaksikan Yun Che menghilang dari pandangan mereka, gelombang pasang di hati Gong Yuxian dan Feng Qianhui tidak dapat tenang selama beberapa waktu. Setelah mengolah teknik hati beku selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya keadaan pikiran mereka telah bergerak sedemikian rupa. Ramalan yang ditinggalkan oleh leluhur awan es kita, setelah melewati bencana 1000 tahun dengan selamat, Istana Abadi Awan Es akan berkembang selama 10.000 tahun. Mungkinkah penyebab kemakmuran adalah Yun Che? Feng Qianhui berkemah. Mampu memiliki fisik terbaik, nadi Dewa Roh Surgawi setelah beberapa gerakan. Bahkan di tempat suci, tidak ada yang berani membayangkannya. Jika 10, lebih dari 100, atau bahkan lebih dari 1000 nadi Dewa Roh Surgawi muncul dari Istana Abadi Awan Es kita. Seberapa kuatkah kita? Bahkan berpikir untuk tidak ingin sejahtera pun sulit. Gong Yuxian sangat tersentuh, karena ramalan itu berasal dari klan takdir surga, maka kemungkinan terwujudnya sangat besar. Orang yang akan membiarkan kita melewati bencana 1000 tahun dan berkembang selama 10.000 tahun. Pastilah Yun Che. Guru senior, kamu merekrut Yun Che ke dalam sekte yang benar-benar sangat reseptif terhadap kamu. Saya hanya berharap ketika musikah besar tiba, kita bisa memanfaatkan kekuatan. Bagaimana saya bisa tahu bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa? Feng Qianhui menghela nafas, sepertinya kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk membuatnya bertahan selama mungkin di Istana Abadi Awan Es kita. Untuk membuatnya bertahan lama di Istana Abadi Awan Es, kita harus memberikan hadiah yang bagus. Alasan dan daya tarik yang cukup. Jika tidak, dengan pertumbuhannya yang pesat, kami tidak dapat menahannya. Gong Yuxiao mengangguk setuju. Masalah Yun Che dan Chu Yuechan di Istana Abadi Awan Es awalnya adalah sebuah tabu yang telah mempermalukan Istana Abadi Awan Es sedemikian rupa sehingga mereka menutup diri dari dunia. Selama beberapa tahun terakhir, bahkan menyebutkannya pun tidak. Namun malam ini, Gong Yuxian sebenarnya secara langsung mengizinkan Yun Che untuk tinggal di bekas paviliun beku milik Chu Yuechan. Jelas bahwa tindakan ini adalah sarana untuk menjilat Yun Che. Against the Gods, episode 388 tugas penting.
Sepanjang jalan, Yun Ce masih terus memikirkan berbagai cara untuk menggoda Xia Qingyue, dan bahkan memikirkan apakah dia harus tanpa malu-malu mengganggunya untuk tidur bersamanya di sini. Tapi setelah dia memasuki paviliun es tempat Chu Yue-chan biasa untuk tinggal, semua pikiran dan niatnya sepertinya telah tersegel oleh kesunyian di sini, saat dia membuka kosong untuk waktu yang lama dengan putus asa. Pengaturan di sini sangat sederhana. Hanya ada satu tempat tidur, satu meja, dan satu cermin. Tempat tidurnya terbuat dari batu giok dingin, tanpa alas apapun di atasnya. Saat dirasakan, yang ada hanyalah ketangguhan dan rasa dingin yang menusuk tulang. Udara di sini sepi sangat, dan sangat dingin. Meskipun Chu Yue-chan sudah pergi selama 2 tahun, samar-samar dia masih bisa mencium aroma teratai salju miliknya. Dewi kecil, apakah dia selalu tinggal di tempat seperti ini? Yun Ce berbicara sambil menahan diri. Guru senior telah tinggal di sini sejak kecil. Selama beberapa puluh tahun ini, tidak ada perubahan sama sekali di tempat ini. Ruang hidup para guru, guru junior dan senior, serta para saudara dari sekte yang sama juga kira-kira seperti ini. Kata Xia Tiyue. Hanya tinggal di tempat seperti ini, tidakkah kalian akan merasa jengkel dan bosan? Yun Ce berbicara dengan ekspresi rumit saat dia berbalik. Meskipun pavilionnya besar, semuanya bisa terlihat jelas dalam satu pandangan. Tidak. Xia Qingyue konsolasi, jika sudah terbiasa, maka seseorang tidak akan merasa kesal. Terlebih lagi, lingkungan seperti ini paling cocok untuk kami para murid awan es. Hal ini memungkinkan kita untuk menikmati hati seperti udara yang tenang, tanpa gangguan lain. Aku benar-benar tidak mengerti wanita istana abadi awan es. Yun Ce berkata dengan sedikit marah, setiap orang adalah wanita cantik yang luar biasa, pria seperti apa yang tidak dapat mereka temukan. Dengan perlindungan dari orang kuat, sudah lebih dari cukup untuk tidak memiliki kekhawatiran apapun dalam hidup, namun mengapa dengan keras kepala mengalami kesulitan seperti itu dan berjuang dengan segala cara seperti ini? Terlebih lagi, telah menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya seperti wanita cantik. Kalimat terakhir itu, sebenarnya adalah apa yang Yun Ce ingin berteriak sejak lama. Saudara-saudara perempuan Istana Abadi Awan Es, mereka dulunya miskin dan kesepian tanpa ada orang yang bisa diandalkan, atau mereka ingin menempuh jalan yang lebih dalam. Bagi pasangan saudari yang dulunya terlantar dan tidak terurus, ini adalah rumah yang aman, dan mereka tidak akan lagi ditindas dan diintimidasi oleh orang lain. Bagi para saudara yang menekuni jalan yang mendalam, tempat ini juga merupakan tempat yang paling cocok untuk mereka. Jadi, bagi kami, ini tidak bisa dianggap sebagai penderita. Xia Tiyue berkata dengan suara lembut dan pelan. Dia sendiri, jelas termasuk dalam kelompok yang terakhir, banyak wanita yang bersedia menjadi pengikut pria. Jika mereka mampu menemukan orang yang tepat untuk diandalkan, mereka pasti bisa menikmati keamanan seumur hidup, atau bahkan kesejahteraan. Padahal kebanyakan perempuan hanya bergantung tanpa ego apapun, justru bernasib buruk dan malang. Terlebih lagi, bagi sebagian wanita. Saat dia berbicara sampai di sini, suara Xia Qingyue tiba-tiba bergetar selama sepersekian detik, namun segera kembali normal. Dunia luar sering mengatakan bahwa Istana Abadi Awan Es tidak hanya memiliki persyaratan bakat yang sangat tinggi untuk murid baru, tetapi juga memiliki persyaratan penampilan yang sangat tinggi, itulah sebabnya semua wanita Awan Es adalah wanita cantik yang dapat merusak kota. Sebenarnya, ini hanya dugaan mereka saja. Xia Qingyue berkata perlahan, persyaratan Istana Abadi Awan Es terhadap murid hanyalah bakat, dan tidak pernah memiliki persyaratan penampilan. Hanya saja, teknik awan es tidak hanya dapat membekukan kedalaman menjadi es, ia juga dapat memperhalus tubuh dan ciri-cirinya, menjadikan kulit penggarapnya seperti es batu giok dan resin lembut. Ciri-cirinya sebanding dengan teratai salju yang sempurna, dan tubuh mereka secara alami juga akan memancarkan kehadiran es dan salju yang sejuk dan elegan. Semua saudaranya telah mengembangkan teknik awan es sejak kecil. Ketika dewasa, tentu saja mereka semua akan menjadi keindahan mempesona yang membuat ikan tenggelam dan angsa berjatuhan. Tapi juga karena ini, sangat mungkin bagi laki-laki untuk menunjukkan pandangan tamak mereka kepada kita. Dengan demikian, wanita Istana Abadi Awan Es kami tidak akan pernah kendur dalam kultivasi, sehingga membuat kekuatan Istana Abadi Awan Es berada di puncak Changfeng sejak lama. Kalau tidak, sekte dengan semua wanita cantik, pasti tidak akan bisa berdiri dengan aman selama 1000 tahun. Sehingga membuat kekuatan Istana Abadi Awan Es berada di puncak Changfeng sejak dahulu kala. Kalau tidak, sekte dengan semua wanita cantik, pasti tidak akan bisa berdiri dengan aman selama 1000 tahun. Sehingga membuat kekuatan Istana Abadi Awan Es berada di puncak Changfeng sejak dahulu kala. Kalau tidak, sekte dengan semua wanita cantik, pasti tidak akan bisa berdiri dengan aman selama 1000 tahun. Kata-kata Xia Tiyue, membuat Yun Ce secara tidak sadar mengulurkan tangannya, dan merasakan wajahnya sendiri. Tindakannya ini, membuat sudut bibir Xia Tiyue sedikit bergerak, dan dia langsung menyentuh punggungnya. Melihat tempat tidur batu giok yang dingin itu, Yun Ce mulai berpikir untuk sementara waktu. Mungkin, bagi wanita awan es, semua yang ada di sini sudah menjadi kebiasaan biasa.
Namun, selama itu adalah pria normal, tidak ada yang mau melihat wanitanya tinggal di tempat sedingin es untuk waktu yang lama dan menderita kesulitan. Selama 5 bulan dia tinggal bersama Chu Yue-chan, meskipun seluruh tubuhnya lumpuh, setidaknya pelukannya jauh lebih lembut daripada lapisan es ini. Setidaknya, dia bisa menceritakan berbagai berita dan cerita menarik untuknya setiap hari, dan tempat ini tidak sedingin dan sepi seperti tempat ini. Mereka hanya terbiasa dengan hal itu, namun sebenarnya tidak ada wanita yang menyukai kehidupan seperti ini. Di sana, mereka mungkin beradaptasi dan terbiasa, mungkin juga dibebani dengan kesedihan dan kegembiraan, tetapi tidak mungkin untuk merasa terpengaruh. Karena sesuatu seperti keberkahan, berasal dari perhatian penuh kasih sayang orang tua dan keluarga, serta disayangi oleh lelaki yang ditakdirkan. Chu Yue-chan meninggalkan istana abadi awan es, dan bahkan menyebarkan teknik awan es yang telah dia kembangkan selama beberapa lusin tahun. Namun di dalam hatinya, dia merasa sedih, namun juga beruntung. Karena dia telah bertemu Yunche. Dalam waktu 5 bulan yang singkat itu, dia, untuk pertama kali sepanjang hidupnya, benar-benar merasa bahwa dirinya adalah seorang wanita. Begitu hati yang menangkap hal-hal duniawi, tanda yang tercetak akan puluhan atau ratusan kali lebih dalam dari wanita biasa. Oleh karena itu, dia akan sangat tegas terhadap Yunche, bahkan tidak akan meninggalkan istana abadi awan es yang mengisi puluhan tahun hidupnya sebelumnya. Hanya berbicara dari aspek ini, nasib para wanita awan es memang agak mengecewakan. Meskipun mereka sendiri tidak berpikir demikian. Terutama karena mereka tidak bisa menikah, tidak bisa jatuh cinta, dan bahkan tidak bisa berhubungan intim dengan laki-laki. Yang membuat Yunche sangat marah. Itu bukan hanya membuang-buang sumber daya, tetapi juga membuang-buang sumber daya dengan kualitas tertinggi, terhebat, dan terbaik. Berapa banyak wanita cantik yang tak berkompetisi selama 1000 tahun ini di Istana Abadi Awan Es? Untuk benar-benar menghabiskan tahun-tahun terakhir mereka dengan hati yang beku begitu saja. Membuang-buang sumber daya sungguh-sungguh. Khususnya bagi laki-laki, pemborosan seperti ini, lebih mutlak, pasti, dan tentu saja tidak bisa dimaafkan. Saat dia terus berpikir, aspirasi besar tiba-tiba mulai berkobar di dalam hati Yunche. Sebagai murid laki-laki pertama sepanjang sejarah Istana Abadi Awan Es. Tidakkah menyebarkan aku harus mengambil hal yang sangat penting? Tugas menyelamatkan sesama murid dan memboikot pemborosan. Saat ide ini muncul, darah di seluruh tubuh Yunche hampir mendidih seketika. Meskipun tanggung jawabnya sangat besar, dan tekanannya bahkan lebih besar, sebagai seorang pria, terutama orang pertama yang menyusup ke Istana Abadi Awan Es, jika dia tidak memikul beban tersebut, dia tidak akan mampu menghadapi identitasnya. Sebagai pria, apa yang kamu pikirkan? Melihat Yunche tiba-tiba bersinar cerah dan mulutnya bahkan membawa sedikit senyuman yang tampaknya agak berbahaya, si Qing Yue langsung bertanya dengan waspada. Oh, tidak banyak, aku hanya memikirkan hal yang sangat penting. Meski penting, masih ada banyak waktu, dan tidak terlalu mendesak juga. Yunche langsung menahan ekspresi sambil menjawab dengan wajah tenang. Mata menawan Xia Qing Yue menampilkan wajahnya untuk beberapa saat dengan sedikit kualitas, dan tiba-tiba bertanya, para master berkata bahwa kamu telah menyulap teknik ilahi ujung beku sebelumnya. Saya tidak berpikir bahwa untuk memahami teknik ilahi ujung beku, sebenarnya hanya membutuhkan waktu 1 hari. Saat ini, tahap apa yang telah kamu capai? Yunche mengulurkan tangan, dan di atas telapak tangan, pohon ujung beku berukuran kecil dengan cepat tumbuh, hampir mencapai ranah tahap keempat pohon ujung beku. 3 tahap pertama semuanya sedang meletakkan fondasi, dan kultivasi setelah tahap ketiga akan agak sulit. Bagi saya untuk menyempurnakan tahap keempat, saya memerlukan setidaknya 5 atau 6 hari. Melihat pohon ujung beku di tangan Yunche, meskipun Xia Qing Yue telah bersiap, suaranya masih bergetar dengan sangat parah. Dia berbicara hampir dengan berbisik, tak disangka, bahwa Xiao Ce dengan pembuluh darah dalam yang lumpuh dan diejek oleh semua orang dan membuat orang merasa kasihan, sebenarnya memiliki bakat bawaan seperti itu. Bukankah kamu sama? Yunche berkata sambil tersenyum tipis, siapa yang mengira bahwa putri seorang saudagar dari kota Liuyun yang kecil, akan menggagalkan generasi muda nomor 1 yang diterima secara publik, terlebih lagi menjadi kaisar pertama generasi muda dalam sejarah. Dari Changfeng, dan sekarang bahkan terpilih sebagai nyonya muda Istana Abadi dari Istana Abadi Awan Es. Yunche dan Xia Qing Yue tidak diragukan lagi adalah 2 generasi muda kekaisaran Changfeng yang paling unggul, sedemikian rupa sehingga tidak lebih dari beberapa generasi tua yang bisa menang atas mereka. Namun keduanya berasal dari kota Liuyun, kota terkecil di kekaisaran Changfeng, yang bahkan dilupakan oleh kebanyakan orang. Mereka bahkan merupakan sepasang suami istri dengan ikatan yang rumit. Pada saat ini, mereka secara bersamaan memikirkan keajaiban takdir. Ketika mereka saling memandang tanpa kata-kata, gelombang emosi yang sama menjalar ke dalam hati mereka. Akhirnya, Yunche memecah keheningan yang tiba-tiba datang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Qing Yue istriku, kamu belum menjawabku. Kira-kira berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk membuat teknik ilahi ujung beku hingga kesempurnaan total? Xia Qing Yue berbalik saat gelombang angin dingin menyapu.
Bahkan sebelum Yunce dapat berbicara, seluruh sosok anggunnya telah berubah menjadi bayangan. Suaranya juga perlahan terdengar dari luar jendela. Beberapa saat kemudian, Master Senior Qiansui secara pribadi akan datang membawakan pil hati salju dan giok cair jangkrik beku untuk kamu. Setelah mengonsumsinya, mereka dapat memperkuat kekuatan profound dan teknik atribut mendalam es kamu. Istirahatlah lebih awal. Hei, aku belum. Di bawah langkah tarian salju beku, Xia Qingyue telah meninggalkan jangkauan persepsinya dalam beberapa saat. Yunce hanya bisa dengan murung menarik kembali langkah bawah sadarnya yang ingin mengejar. Tidak lama kemudian, Murong Qiansui benar-benar membawa pil hati salju dan giok cair jangkrik beku, tapi dia tidak mengatakan kata pun kepada Yunce, dan pergi dengan dingin begitu saja. Menghadapi kecantikan dingin yang emosinya agak buruk. Dekat dengan Chu Yue-chan, Yunce tentu saja juga tidak berani. Tirai malam menjadi semakin gelap, namun saat Yunce berbaring di atas tempat tidur batu giok dingin yang telah ditiduri Chu Yue-chan sejak kecil, dia tidak bisa tertidur untuk waktu yang lama. Dia tidak takut dengan dinginnya, tapi tempat tidur batu giok yang dingin terlalu keras, dia tidak bisa terbiasa dengannya. Lautan kesadarannya, lebih dipenuhi dengan siluet Chu Yue-chan. Dewi kecil, di mana sebenarnya kamu? Apakah kamu masih belum tahu bahwa aku belum mati terlebih lagi? Aku berada di tempat kamu tinggal selama beberapa puluh tahun, tidur di atas tempat tidur yang pernah kamu tiduri sebelumnya. Apakah kamu tinggal dalam ventilasi di tempat yang tidak akan diganggu oleh siapapun? Apakah kamu, dan anak kita baik-baik saja? Saat kamu sangat membutuhkanku, aku tidak ada di sisimu. Kamu melahirkan anak kita. Namun aku tidak bisa menyaksikan kelahirannya, dan tidak bisa melihatnya tumbuh sebagai bayi bersamamu. Semuanya, kamu harus memikulnya sendiri. Apakah dia laki-laki, atau perempuan? Jika dia laki-laki, apakah dia akan mirip denganku? Jika dia perempuan, dia pasti akan secantik kamu. Waktu sudah mendekati dini hari, namun Yunce masih belum tertidur. Dia memutuskan untuk duduk dari tempat tidur batu giok yang dingin. Menelan pil hati salju dan giok cair jangkrik beku dalam satu tarikan napas, ia kemudian menutup mata untuk memasuki meditasi, perlahan-lahan memproses energi dingin di dalam. Pil hati salju dan giok cair jangkrik beku hampir merupakan obat ajaib tingkat tertinggi dalam istana abadi awan es. Jika itu adalah orang lain yang memiliki pemikiran yang sama, melakukan hal ini pada dasarnya sama dengan bunuh diri. Tapi tubuh Yunce bahkan bisa memproses daging dan darah binatang Emperor Profound dengan mudah, pil hati salju dan giok cair jangkrik beku hanyalah sebuah kemenangan. Hari kedua Yunce memasuki Istana Abadi Awan Es, saat pertemuan sektoral di Aula Utama, Gong Yuxian secara resmi menyatakan bahwa Yunce telah menjadi murid Istana Abadi Awan Es. Pada saat itu, perasaan berdiri di tengah sejumlah bunga besar, dan secara bersamaan ditatap oleh begitu banyak wanita cantik, Yunce mungkin tidak akan melupakannya seumur hidupnya. Pada hari itu, dia membantu Mulanyi dan Chu Yueli membuka semua pintu masuk ke kedalaman mereka. Meskipun ini adalah masalah besar yang mengguncang langit dan bumi ke Istana Abadi Awan Es. Bagi Yunce, namun, itu adil, dan terhormat mengambil keuntungan sebesar surga dengan sedikit usaha. Perasaan ini, tidak bisa lebih baik lagi. Selama sisa waktunya, dia tinggal di dalam Awan Es Divine Hall, dan terus memahami teknik ilahi ujung beku. Seiring dengan kemajuan teknik ilahi ujung beku, pengembangan kekuatan profonnya juga tumbuh secara diam-diam. Against the Gods, episode 389 Hanyu, Hansui. Di alam tahap keempat dari teknik ilahi ujung beku, pohon ujung beku, mengandung banyak perubahan. Ia bisa bertahan dan menyerang, menyegel dan menahan, dan selalu berubah. Apalagi jika kemampuan pemahaman Yunce tinggi, dan juga memiliki benih dewa jahat, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami dalam waktu singkat. Mengapa kamu tertarik pada teknik ilahi ujung beku? Dari segi kekuatan, itu pasti tidak ada artinya jika dibandingkan dengan api Phoenix dan pedang berat. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan kamu kehilangan fokus dan membuang konsentrasi serta waktu. Saat Yunce menatap formula mendalam dari teknik ilahi ujung beku, Jasmine bertanya dengan agak tiba-tiba. Ini berbeda. Yunce dengan santai berkata, alasan sekte Phoenix ilahi adalah sekte terkuat di Tianxuan adalah karena api Phoenix. Selain itu, teknik ilahi ujung beku dengan level yang sama mampu membekukan bahkan nyala api Phoenix, yang berarti bahwa di dalam benua Tianxuan, itu adalah teknik profound tingkat atas. Itu juga kebenarannya. Meskipun kemampuan destruktifnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan api Phoenix, teknik profound tipe S biasanya muncul dalam lingkungan dekat dan dekat. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh kekuatan Phoenix dan pedang berat. Seringkali, pasti akan ada hari di mana hal itu akan sangat berguna. Yunce mengundang matanya dan bermalam, dalam waktu 4 bulan, aku akan pergi ke Kekaisaran Phoenix Ilahi. Jika tidak ada yang salah, kemungkinan besar aku akan terlibat dalam pertempuran dengan orang-orang dari sekte Phoenix Ilahi. Dan atribut es adalah kutukan api. Aku tidak takut pada api, dan karena sifat dari skillku yang mendalam juga bisa melawannya. Peluangku untuk kembali hidup akan meningkat pesat.
Sepertinya kamu juga tahu betapa berbahayanya Sekte Phoenix Ilahi. Tidak ada pilihan. Yunce berkata tanpa daya, meskipun aku tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindari ini, aku tidak pernah mengira orang-orang dari Sekte Phoenix Ilahi akan datang begitu cepat. Jika bukan karena kompetisi peringkat 7 negara Tianxuan dan Bahtera Xuan primordial, saya bahkan tidak akan memiliki waktu persiapan dan masa tenggang selama beberapa bulan ini. Sekarang, saya hanya dapat melakukan yang terbaik untuk menemukan cara dan sarana untuk meningkatkan kemampuan saya. Peluang untuk bertahan hidup. Kemudian, ketika saya tiba di Kekaisaran Phoenix Ilahi, saya akan bertindak sesuai dengan itu. Seseorang di sini. Saat Jasmine selesai berbicara, suara pelan datang dari belakangnya. Kemudian, pintu ke aula ilahi ujung beku terbuka tanpa suara. Dua wanita cantik muda dan murni berdiri di sana, seolah-olah mereka muncul dari dalam gambar. Wajah kecil mereka identik dan tertulis di sana harapan dan kegembiraan. Dan juga sedikit kegugupan. Peringkat ke-6 dan ke-7 dari 7 Dewi Awan Es adalah saudara kembar ini Feng Hanyu dan Feng Hansui. Pada saat yang sama, selain Xia Qingyue, mereka juga merupakan yang termuda dari 7 Dewi. Mustahil untuk mengetahui usia mereka yang sebenarnya, tapi mereka tampak seperti dua gadis muda yang baru berusia 17 atau 18 tahun. 7 Dewi Awan Es sama dingin dan angkuhnya seperti bunga teratai, terutama Chu Yue-chan, yang paling dingin di antara mereka semua. Namun, pasangan kembar ini justru sebaliknya. Setidaknya, ketika Yunce pertama kali melihatnya, dia tidak berpikir keren dan anggun, melainkan berpikir manis dan cantik. Dibandingkan dengan murid awan es lainnya yang selalu mengenakan eksterior sedingin es, bibir mereka yang seperti batu giok selalu terangkat dan alis mereka yang seperti bulan sabit akan menari tanpa disadari. Bahkan mata mereka cerdas dan bijaksana. Daripada mengatakan mereka tampak seperti Dewi Es, mereka lebih seperti sepasang elf murni dan tak tersentuh yang dibesarkan di salju. Di Istana Abadi Awan Es, tempat di mana setiap sudutnya dingin dan sepi, kemunculan anomali seperti itu bukan tanpa alasan. Murid-murid Awan Es yang normal tinggal sendirian di pavilion es masing-masing, berkonsentrasi mereka untuk berlatih. Namun, pasangan kembar ini tetap tinggal bersama dalam satu ruangan. Mereka biasanya berkumpul seperti permen karet, pergi kemanapun bersama, melakukan semuanya bersama, dan karenanya tidak pernah merasa kesepian. Setiap hari, mereka tidak pernah kekurangan siapapun untuk diajak bicara dan lebih ceria dan bahagia dibandingkan murid awan es lainnya. Oleh karena itu, sikap dan temperamen mereka berbeda dari murid awan es lainnya. Menghadapi Murong Qiansui, Jun Lianqi, Mulanyi dan yang lainnya, Yunce masih merasakan semacam tekanan yang tak terlihat. Meskipun dia memanfaatkannya secara terbuka, ketika ada kesempatan, dia tidak berani melakukan tindakan lebih lanjut terhadap mereka. Namun, saat menghadapi saudara kandung Feng Hanyu dan Feng Hansui, hati Yunce tidak memiliki tekanan sedikit pun. Dia berbalik dan tersenyum nakal pada sepasang gadis mirip Dewi ini, dua kakak perempuanku, aku sudah menunggu beberapa saat. Cepat, masuk. Kakak perempuan. Feng Hanyu bingung. Tidak, itu Master Junior. Feng Hansui segera mencatat, kamu tidak bisa memanggil kami kakak perempuan, kamu harus memanggil kami Master Junior. Tuan muda. Wajah Yunce terkejut, kalian berdua jelas terlihat lebih muda dariku. Memanggilmu kakak perempuan sudah terasa aneh. Bagaimana aku bisa memanggil kalian berdua Tuan Junior? Meski kami terlihat masih sangat muda, kami sebenarnya lebih tua dari kamu. Jauh lebih tua darimu. Feng Hanyu mencibir saat dia berbicara. Kebanyakan gadis suka mengecilkan usia mereka tetapi ketika Feng Hanyu mengatakan bahwa dia lebih tua dari Yunce, dia berbicara dengan gembira dan gembira. King Yue memanggil kami Junior Master, dan kamu, sebagai suami, harus memanggil kami dengan cara yang sama seperti dia. Feng Hansui menjelaskan dengan serius. Tapi, istriku King Yue juga termasuk di antara 7 Dewi Awan Es bersama kalian berdua dan dia juga pemimpin 7 Dewi. Yunce berkata perlahan, kalau begitu, King Yue sudah memiliki senioritas yang sama dengan kalian berdua. Oleh karena itu, sudah sepatutnya aku memanggil kalian dua kakak perempuan. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Bagaimanapun, King Yue masih memanggil kami Master Junior, dan kamu baru saja memasuki sekte tersebut. Kamu harus memanggil kami Master Junior. Oh, baiklah. Yunce mengangguk dengan jujur, sebelum aku membuka nadi profound untuk kedua kakak perempuanku, aku harus menyusahkan kakak perempuanku untuk menutup pintu batu itu. Yang terbaik adalah kita tidak terganggu selama proses pembukaan nadi profound. Baiklah. Dan kamu salah memanggil kami. Itu tuan muda. Kamu tidak dapat memanggil kami kakak senior. Ya, aku salah memanggil tadi. Kakak perempuan mana yang pergi duluan? Yunce bertanya dengan mata lebar polos. Itu Master Junior, Master Junior, Master Junior, Master Junior. Kakak beradik Sue Yue menjadi gila. Ya. Jadi, apakah kakak senior Hanyu akan pergi duluan? Feng Hanyu duduk di depan Yunce dan melepaskan pakaiannya yang lembut, menampilkan punggung putih gioknya. Matanya terpejam rapat saat bulu matanya menari-nari dengan gugup.
Di sebelahnya, Feng Hanshui memasukkan mata indahnya terus-menerus saat dia melihat tindakan Yun Ce dan reaksi adiknya dengan rasa ingin tahu dan gugup. Dia kadang-kadang mengerutkan kening, kadang-kadang mengerutkan dahi, kadang-kadang mengerutkan dahi, kadang-kadang mengerutkan dahi, kadang-kadang mengerutkan kening, kadang-kadang mengerutkan dahi, kadang-kadang mengerutkan kening, kadang-kadang mengerutkan dahi, 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 kadang-kadang mengerutkan kening, kadang-kadang mengerutkan kening, kadang-kadang dia adalah seekor kucing yang penasaran melihat sesuatu yang baru. Yun Ce tampak sangat berkonsentrasi, dan dia mulai meraba-raba punggung Feng Hanyu. 20 pintu masuk yang aneh terbuka satu demi satu. Tiba-tiba, Feng Hanyu, yang berusaha keahlian tenaga untuk tetap diam membuat tubuhnya yang mematikan menjadi kaku dan tidak bisa mengendalikan tawanya. Ah, Kak, ada apa? Feng Hanshui bertanya dengan panik. Sentuhannya membuatnya sangat geli. Tetapi kamu tetap tidak boleh bersuara dan tidak boleh bergerak. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi bencana. Feng Hanshui mengingatkannya dengan cemas. Aku tahu. Feng Hanyu menjulurkan lidahnya dan menjawab tanpa rasa khawatir, tapi sudahlah, 53 nadi profonku sudah terbuka. Hanya satu lagi dan semuanya akan terbuka sepenuhnya. Oleh karena itu meskipun aku bertindak seperti ini sekarang, itu tidak masalah lagi. Oh, kalau begitu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Feng Hanshui tampak gelisah. Yun Ce mengerutkan kening sambil menghapus jejak senyum dari wajahnya. Saat dia hendak membuka pintu masuk terakhir Feng Hanyu, tangannya tiba-tiba meninggalkan punggungnya, dan dia perlahan meletakkannya. Ekspresi wajahnya juga berubah muram dan serius. Saat Feng Hanyu dengan gembira menantikan kedatangan nadi Dewa Roh Surgawi, dia tiba-tiba merasakan tangan Yun Ce meninggalkan punggungnya. Dia tidak pernah melakukan ini ketika dia membuka nadi profound dari Murong Qianshui, Jun Lianqi dan kakak perempuan senior lainnya. Dia buru-buru bertanya, tunggu. Hanya ada 53 yang terbuka, masih ada nadi profound yang tersisa. Kamu tidak mungkin lupa, kan? Aku tahu, tapi. Yun Ce mengungkapkan wajah tak berdaya saat dia ragu-ragu selama beberapa waktu sebelum menetap, Hanyu senior, nadi profoundmu. Di sana, sepertinya ada beberapa masalah. Kata-kata Yun Ce menyebabkan Feng Hanyu dan Feng Hanshui berteriak kaget pada saat yang bersamaan. Di tengah kegembiraan dan kekhawatirannya, Feng Hanyu hampir berbalik. Dia kemudian mendekap pakaian menjaganya lebih erat ke pinggang sebelum panjang tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah Yun Ce menemukan kakak senior atau nyonya besar saat dia bertanya dengan panik, Apakah itu benar? Apa yang salah dengan nadi profound saya? Apakah ini serius? Jangan bilang kalau itu tidak bisa dibuka. Ya, apa masalahnya? Mengapa ada masalah seperti itu? Apakah ini serius? Feng Hanshui dan Feng Hanyu mengajukan serangkaian pertanyaan, dan tampaknya Feng Hanshui bahkan lebih panik daripada Feng Hanyu. Ini. Yun Ce menghela nafas ringan sebelum akhirnya berkata, kakak senior, jangan terlalu khawatir. Masalah kakak senior Hanyu bukanlah cedera eksternal atau internal. Itu hanya penyembunyian terbalikian yang lahir secara alami. Penyembunyian terbalik. Feng Hanyu dan Feng Hanshui bertanya secara bersamaan. Mereka tampak bingung, karena ini pertama kalinya mereka mendengar ungkapan seperti itu. Tidak mengherankan, karena ungkapan ini adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh Yun Ce. Batuk-batuk, penyembunyian terbalik adalah salah satu terminologi pengobatan kami. Wajar jika kalian berdua tidak mengetahuinya. Yun Ce berkata dengan wajah datar, nadi profound yang disembunyikan secara terbalik sebenarnya sangat umum, ini mengacu pada pintu masuk dalam yang menyembunyikan dirinya di dalam pembuluh darah yang di dalam, dan juga tumbuh di lokasi yang berlawanan. Sebenarnya, hal itu tidak dianggap sebagai cacat pada nadi profound karena tidak mempengaruhi pelatihan seseorang. Ini bertindak seperti nadi profound yang normal dan tidak dapat dibuka dari dalam dengan menggunakan kerja keras. Namun, untuk nadi profound yang terbalik untuk dibuka secara eksternal, itu jauh lebih sulit, meskipun metode yang digunakan sama. Terlebih lagi, tidak mungkin dibuka dari belakang. Mendengar Yun Ce mengatakan ini, kedua saudaranya itu menghela nafas lega. Yun Ce mengatakan itu akan lebih sulit, tapi tidak mengatakan itu tidak mungkin. Feng Hanshui bertanya dengan hati-hati, jika kamu tidak dapat membuka dari belakang. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Ini. Yun Ce menunjukkan wajah tidak berdaya. Dia ragu-ragu selama beberapa waktu sebelum menjawab dengan lembut, jika aku mengutarakan, kalian berdua tidak boleh marah. Kakak senior, kalian pasti tahu posisi nadi profound, kan? Letaknya bertahan di posisi dada sebelah kanan. Jika pintu masuknya normal, maka akan terbuka dari belakang kanan. Tapi karena disembunyikan secara terbalik, maka hanya bisa dibuka dari bagian belakang, yaitu bagian depan, yang juga merupakan posisi dada kanan kakak senior Hanyu. Ini. Aku tahu kakak perempuan itu pasti tidak akan bersedia, karena itu. Aku hanya bisa berbuat banyak.
Against the Gods, episode 390 Cakar Jahat 1. Tanpa antisipasi apapun, ketika mereka mendengar kata-kata Yunche, saudara perempuan Sue Yue berteriak kaget. Mereka tampak seperti kucing yang ekornya diinjak. BBBR, payudara. Feng Hanyu secara bertahap memperkenalkan pakaian saljunya ke dadanya saat dia tergagap. Jika kamu membuka nadi profonnya, kamu harus meletakkan tanganmu. Sama seperti kamu menempatkan di punggung, di dada. Feng Hansui menatap lebar-lebar dan berkata. Yunche mengangguk dengan polos. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak beradik Sue Yue berteriak ketakutan. Ini. Kedua gadis muda itu berteriak lebih keras dengan desibel yang cukup tinggi hingga membuat Yunche menyusut tak terkendali saat dia dengan panik menambahkan, aku tahu kalian berdua kakak perempuan semuanya murni dan mulia, dan pastinya tidak akan membiarkan sesuatu terjadi. Seperti ini terjadi. Oleh karena itu, saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tidak akan mengatakan itu untuk mencoba mengambil keuntungan dari kakak, kan? Feng Hansui memperhatikan Yunche saat dia mengungkapkan kebenaran dengan segera. Kata-kata Feng Hansui entah bagaimana mengingatkan Feng Hanyu, benar. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Kamu mengintip kami yang sedang mandi kemarin malam. Kamu pasti. Orang cabul besar yang disebutkan oleh senior Qian Sui dan senior Lian Qi sebelumnya. I1/4%. Tepi mulut Yunche bergerak-gerak saat dia menjawab dengan kesedihan dan kemarahan, saya sudah menjelaskan berkali-kali bahwa saya tidak melakukannya dengan sengaja malam itu. King Yue bahkan membelaku hari itu. Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada istriku King Yue. Yang paling penting adalah saya tampan, menawan, jujur, dan juga seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan Nyonya Besar Istana Abadimu melanggar peraturan 1000 tahunmu dan menerimaku sebagai murid Istana Abadi Awan Es. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi orang cabul besar yang kamu sebutkan? Ekspresi dan ucapan Yunche yang sedih dan marah menyebabkan kedua saudara perempuan itu terkejut. Dari apa yang dia katakan, mereka merasa seolah-olah telah melakukan kesalahannya. Feng Hanyu memegangi pakaian itu erat-erat di dadanya, dan berkata dengan lembut, kamu benar-benar tidak berbohong untuk memanfaatkan kami. Yunche tampak serius dan menjawab dengan tegas, jika kamu tidak percaya bahwa nadi profound disembunyikan secara terbalik, kamu selalu bisa keluar untuk meminta nasihat dari petugas pengobatan yang berpengalaman. Apapun yang mereka katakan pasti sama dengan milikku. Tetapi, kami bersaudara belum pernah meninggalkan Istana Abadi Awan Es sebelumnya, dan kami tidak mengetahui pengalaman apapun sebagai tenaga pengobatan. Feng Hanyu menjawab dengan lemah. Kamu belum pernah meninggalkan Istana Abadi Awan Es sebelumnya. Mendengar itu, Yunche menampilkan wajah terkejut. Mereka semua berperingkat tinggi, dari 7 Dewi Awan Es yang sangat terkenal, namun mereka belum pernah meninggalkan Istana Abadi Awan Es sebelumnya. Itu benar. Karena Nyonya Istana Abadi mengatakan bahwa kita akan dengan mudah menimbulkan masalah dan bahkan mempengaruhi reputasi Istana Abadi Awan Es jika kita keluar. Suara Feng Hansui berubah sedih, Kakak dan aku selalu mendengarkan Nyonya Istana Abadi dengan patuh dan selalu berhubungan baik dengan saudara dan murid lainnya. Namun, pasangan saudari yang lain boleh keluar, hanya saja kami dilarang melakukannya. Nyonya sangat bias. Yunche bisa memahami sepenuhnya mengapa Gong Yuxian tidak mengizinkan saudara kandungnya pergi ke dunia luar. Alasannya sederhana. Para wanita dari Istana Abadi Awan Es selalu mengeluarkan arogansi dingin dan tampak begitu jauh, terutama menimbulkan dinginnya mereka yang hampir bisa membekukan hati seseorang. Namun meskipun Feng Hanyu dan Feng Hansui juga berlatih teknik Awan Es yang sama, kepribadian dan temperamen mereka sama sekali tidak berhubungan dengan kebanggaan sedingin es. Selain itu, mereka adalah bagian dari 7 Dewi Awan Es. Jika mereka berinteraksi dengan orang-orang dari dunia luar dan mengungkapkan kepribadian mereka yang sebenarnya, itu pasti akan mengubah kesan orang terhadap Istana Abadi Awan Es. Sebenarnya Nyonya Istana Abadi menolak kalian membiarkan berdua keluar bukan karena bias. Sebaliknya, itu untuk menunjukkan cinta dan perhatiannya kepada kamu. Yunche menjawab dengan sangat serius, di dunia luar, ada banyak bahaya yang tidak dapat kalian bayangkan. Ada banyak orang mesum besar yang kalian sebutkan. Di dalam Istana Abadi Awan Es, kalian berdua kakak perempuan tidak hanya yang tercantik, tapi juga yang paling dicintai. Lihatlah aku, meski aku baru mengenal kalian berdua selama 3 hari, setiap kali aku melihat kalian berdua, hatiku akan langsung terasa bahagia. Nyonya Istana Abadi pasti sangat menyukai kalian berdua, dan karena itu mengirimkan keselamatan kalian, dia merasa tidak aman membiarkan kalian berdua meninggalkan Istana Abadi Awan Es. Menyukai pujian adalah fitrah manusia, khususnya wanita, itu adalah fitrahnya yang paling mendasar. Beberapa kata Yunche membuat kedua saudara perempuan itu melewati awan 9 saat mereka menjawab dengan gembira, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Yunche mengangguk dengan serius sebelum melanjutkan, jika aku benar-benar orang mesum yang kamu bicarakan, kakak senior Qian Sui, kakak senior Lian Qi, kakak senior Lanyi, kakak senior Yueli.
Aku pasti sudah memanfaatkan mereka semua. Namun, mereka semua berhasil membuka semua nadi profound. Kalian berdua sangat menyenangkan sehingga saya tidak mungkin berpikir untuk melakukan intimidasi. Jika kamu benar-benar masih tidak mempercayaiku, aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Saat Yunce berbicara, dia dengan cepat mengungkapkan ekspresi terluka. Tidak, tidak. Kami tidak sepenuhnya menciummu, tapi, apa yang harus kami lakukan? Hanya ada nadi profound yang tersisa. Semua kakak perempuan senior lainnya telah sepenuhnya membuka pintu masuk mereka yang dalam dan mendapatkan nadi Dewa Roh Surgawi, tapi aku. Feng Hansui menggigit bibirnya dan bertanya dengan ragu-ragu, Yunce, adikku telah membuka 53 dari 54 nadi profound, dan hanya kehilangan nadi profound. Jika kita melewatkannya, seharusnya tidak ada perbedaan besar kan? Tatapan Yunce jelas saat dia menenangkan kepalanya dengan serius, jika membandingkan antara 52 nadi profound yang terbuka dan 53 nadi profound yang terbuka, perbedaannya akan sangat kecil. Namun, perbedaan antara 53 nadi profound yang terbuka dan 54 nadi profound yang terbuka seperti langit dan bumi. Karena ketika 54 nadi profound dibuka, seseorang mencapai nadi Dewa Roh Surgawi. Jika ada yang hilang, itu bukan lagi nadi Dewa Roh Surgawi. Alasan nadi Dewa Roh Surgawi disebut nadi Dewa Roh Surgawi adalah karena ketika semua nadi profound terbuka, aliran, pengumpulan, dan pelepasan energi yang dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi di mana dunia tampaknya berjalan berdasarkan hukum yang berbeda. Hal ini memungkinkan profound pulse untuk naik dari tahap menjadi manusia ke tingkat yang benar-benar baru. Satu nadi profound, ketika membandingkan perbedaannya, akan menjadi logika yang sama seperti ketika berbicara tentang alam yang dalam. Alam Sky Profound tingkat ke-9 dan ke-3 tidak jauh berbeda, tetapi alam Sky Profound tingkat ke-9 dan alam Emperor Profound tingkat pertama akan seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Kakak senior Hanyu telah membuka 53 nadi profound, dan kekuatan pembuluh darahnya yang hampir meningkat 2 kali lipat. Namun, dibandingkan dengan kakak perempuan senior lainnya yang telah memperoleh nadi Dewa Roh Surgawi, kecepatan pengembangan kekuatan besar, kecepatan penyaluran, dan kecepatan pengumpulan energi besar hanya sekitar 50%. 50%. Kata-kata Yunce menyebabkan kedua saudara perempuan itu ketakutan saat itu, terutama ketika dia menyebut Murong Qiansui dan yang lainnya juga bersama mereka di antara 7 Dewi Awan Es. Mendengar daftar kerugian besar antara dia dan yang lain, Feng Hanyu hampir menangis di tempat. Sebagai sesama murid, dan bersama-sama di antara 7 Dewi Awan Es, mereka awalnya memiliki potensi yang sama dan tumbuh bersama. Tapi sekarang, karena satu nadi profound, dia mendapat kerugian yang sangat besar. Bagaimana hatinya yang murni dan kompetitif bisa menerima ini? Suexue, apa yang harus aku lakukan? Kalau begini, aku akan tertinggal dari kakak-kakak senior kita dan jaraknya akan terus bertambah. Feng Hanyu bertanya tanpa daya. Jangan khawatir, tunggu sampai aku memiliki nadi Dewa Roh Surgawi. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dengan cara ini, jika kita bekerja sama, kita akan mencegah kakak-kakak senior kita menjauhi kita. Hati Feng Hansui dengan sedih menghiburnya. Kata-kata murni penyemangatnya tidak menghiburnya sama sekali, malah menyebabkan Feng Hanyu tiba-tiba merasa semakin tidak berdaya. Karena tidak hanya kakak perempuannya, bahkan adik perempuannya juga akan mencapai nadi Dewa Roh Surgawi. Kakak perempuannya tidak hanya akan memperlebar jarak darinya, adik perempuannya juga akan. Tidak. Saya tidak bisa membiarkan mereka memperlebar jarak dari saya. Tinggal satu langkah lagi, dan saya akan bisa melakukan hal yang sama seperti kakak-kakak senior. Ini tidak bisa terjadi. Feng Hanyu menoleh dan menatap Yunce, bertanya dengan sedih, Yunce, apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk membuka nadi profound? Yunce menjawab dengan perasaan puas, jika ada, aku akan menggunakan seluruh kemampuanku untuk melakukannya dan merusak segalanya untuk melakukannya demi senior Hanyu. Namun, posisi nadi profound terlalu unik. Benar-benar tidak ada jalan lain. Feng Hanyu tidak berkata apa-apa lagi, giginya seperti mutiara menggigit bibirnya, perlahan menggigit semakin keras. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengambil keputusan tersulit dalam hidupnya. Dia menjawab dengan wajah penuh keluhan, jika saya mengizinkan kamu membantu saya membuka nadi profound saya, bisakah itu dilakukan dengan pakaian? Kamu benar-benar ingin. Feng Hanyu menyembunyikan wajahnya di dalam pakaian dingin dan dengan lemah lembut menggerutu, sedikit lagi dan aku akan bisa mencapai nadi Dewa Roh Surgawi. Jika aku tidak membuka nadi profound, aku mungkin bahkan tidak akan bisa. Untuk tetap berada di dalam Dewi Es bersama Suexue setelah beberapa waktu. Terlebih lagi, dia sudah melihatnya sepanjang hari itu. Juga, dibandingkan dengan nadi Dewa Roh Surgawi, semua ini tidak masalah. Ini. Yunce dengan hati-hati memilih kata-katanya, kakak senior Hanyu, apakah kamu yakin menginginkan ini? Hanya saja, jika dilakukan dengan mengenakan pakaian, maka risikonya sangat besar. Selain itu, ada kemungkinan seluruh nadi profound runtuh dan hancur. Kalau begitu, tutup matamu.
Saya tidak bisa melihat jika saya menutup mata, bagaimana jika terjadi kesalahan? I1/4%. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Feng Hanyu, yang selalu menghadap Yunce dengan punggungnya, tiba-tiba berbalik. Meski pakaiannya yang seputih salju masih menempel di dadanya, lekuk bahunya yang seputih salju yang menawan masih tetap indah tak tertandingi. Mata indahnya menatap Yunce dengan tajam. Resolusi yang sangat jelas ada dalam ekspresi menantang kematian, jika kita membuka nadi profound seperti ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 3 menit. Sampai jumpa. Itu. Setelah kamu membantuku membuka nadi profound, kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang masalah hari ini. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Apalagi King Yue pun tidak. Kamu tidak bisa memberitahu siapapun. Yunce mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi, tentu saja, masalah ini melibatkan reputasi kakak senior, aku tidak akan pernah. Tidak pernah menyebutkan hal ini kepada siapapun. Ngomong-ngomong kosong, jika orang setingkat Gong Yuxian mengetahui masalah ini, cuplikannya pasti akan terungkap. Kalau begitu, lalu kamu, lanjutkan. Tangan mungil Feng Hanyu yang memegangi pakaian menahannya bergetar beberapa saat sebelum akhirnya dia menutup matanya dan melepaskan cengkeramannya. Dalam sekejap, pakaiannya yang menjaga jatuh ke tanah dan sepetak putih yang menarik perhatian dengan muncul lembut, seperti sepasang kuncup bunga lembut yang akan mekar. Mereka bergetar di kulitnya yang lembut dan dingin, menyebabkan pandangan Yunce berputar dan terpesona. Ah! Feng Hansui menutup mulutnya karena terkejut. Dia tidak pernah membayangkan Feng Hanyu begitu berani dan sebenarnya.